video aku. Nah, di kesempatan kali ini aku akan bercerita berbagi pengalaman tentang gimana sih cara aku untuk mengajarkan membaca kepada anak aku. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke videonya, klik subscribe dan loncengnya ya, supaya tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Nah, seperti yang kita tahu, untuk masuk ke SD itu kan harus bisa membaca, menulis, dan berhitung. Sedangkan waktu untuk belajar di TK itu kan waktunya sangat terbatas. Apalagi kalau misalnya anak-anaknya itu masih suka main-main, tidak fokus, belum fokus kepada guru dan pelajarannya. Maka dari itu kita sebagai orang tua wajib terjun langsung dan memantau sampai di mana sih perkembangan anak kita. Karena tidak jarang anak-anak TK yang sudah lulus pun masih ada aja yang belum lancar untuk membaca. Bagaimana cara aku untuk mengajarkan membaca kepada anakku Aska? Aku memberikan ini teman-teman. Nah, ini namanya puzzle alfabet. Nah, di sini karena warnanya yang warna-warni itu sangat menarik perhatian anak ya. Jadi awalnya aku menyuruh anakku menghafal dari A sampai dengan Z. Dengan bernyanyi bisa atau dengan mengurutkannya juga bisa. Nah, untuk lebih meningkatkan lagi daya ingatnya si anak, kita bisa mengacak dari huruf-huruf yang ada di sini. Misalnya, coba carikan huruf M, dia akan melepas huruf M, lalu meletakkannya lagi. Nanti diacak, misalnya habis dari huruf M, kita beralih ke huruf P, dia akan melepaskan huruf P, seperti itu ya. Nah, itu akan meningkatkan daya ingat dari si anak. Nah, dengan menggunakan puzzle ini, Aska berhasil menghafalkan A sampai dengan Z hanya dalam 1 hari aja, teman-teman. Nah, kenapa aku bilang ini sangat berguna? Karena sebelumnya aku pernah membeli buku. Di situ pengenalan huruf A sampai dengan Z, tetapi buku tersebut tidak berwarna. Jadi, si anak itu kurang tertarik, makanya untuk menghafal itu agak lama. Begitu aku kasih puzzle alfabet ini, langsung anak itu tertarik dan memainkan ini seharian gitu. Jadinya anak tuh benar-benar tertarik dan seneng memainkan ini karena dia bisa belajar sambil bermain. Oke teman-teman, jadi tadi itu adalah pengenalan huruf A sampai dengan Z dengan huruf besar. Nah, setelah anak menghafalkan huruf besar, kita bisa mengenalkan huruf kecilnya. Nah, ada juga versi huruf kecilnya di dalam puzzle alfabet ini seperti ini ya, teman-teman. Nah, jadi menurut aku sih jangan langsung sekaligus diberikan huruf besar dan huruf kecil. Nanti anak akan bingung. Lebih baik huruf besar dulu dibereskan A sampai dengan Z. Setelah anak hafal baru kita perkenalkan huruf kecilnya. Jadi bertahap ya. Jadi anak tidak bingung gitu. Nah, setelah anak menghafal dari huruf A sampai dengan Z, lalu tahap apa sih yang selanjutnya yang harus kita lakukan? Yaitu memperkenalkan ke anak huruf-huruf vokal. Huruf-huruf vokal adalah huruf A, I, U, E, O. Kenapa kita harus memperkenalkan huruf vokal kepada anak? Karena huruf vokal inilah yang akan selalu menempel di huruf-huruf yang lainnya. Nah, setelah anak menghafal atau mengerti huruf-huruf vokal, maka selanjutnya kita bisa mengajarkan anak suku kata. Nah, jadi jangan langsung ke kata ya, teman-teman. Jangan langsung kita suruh anak membaca Budi. Anak tidak akan mengerti. Nah, step selanjutnya adalah kita memperkenalkan suku kata. Dari huruf A, I, U, E, O itu tadi, kita jadikan suku kata seperti yang ada di papan tulis ini. Jadi huruf A digabungkan dengan huruf B. Jadi B-A, ba, bi, bu, be, bo, dan seterusnya. Sampai dengan za, zi, zu, ze, zo ya teman-teman. Jadi sampai dengan Z-A, Z-I, Z-U, Z-E, Z-O. Nah, setelah anak hafal, kita bisa mengacaknya, jadi jangan selalu berurutan tata letaknya. Kita bisa mengacaknya sampai dengan anak benar-benar hafal. Nah, setelah anak benar-benar hafal suku kata ini, baru kita bisa lanjut ke next step selanjutnya, yaitu memperkenalkan kata. Ba, bi, bu, be, bo, ca, ci, cu, ce, co, da, di, du, de, do, ci, da, cu, ce, be, ba,
Nah, jika anak sudah benar-benar mengerti dan hafal dengan suku kata, biasanya ketika kita memperkenalkan kata, kata itu kan terdiri dari 2 suku kata atau lebih. Nah, ketika kita memperkenalkan kata, itu anak sudah tidak mengalami kesulitan lagi. Misalnya, suku kata BU ditambah dengan suku kata DI, jadinya Budi, seperti itu. Anak sudah tidak mengalami kesulitan lagi karena di pelajaran suku kata tadi anak sudah lulus gitu. Istilahnya sudah hafal, sudah lancar. Jadi ketika kita memperkenalkan kata, anak sudah tidak kesulitan lagi. Madu, palu, papi, satu. Oke, itu tadi video Aska membaca kata. Nah, satu katanya itu terdiri dari 2 suku kata, di mana suku katanya terdiri dari 2 huruf. Nah, setelah anak bisa memahami dan lancar membaca kata tersebut, kita bisa lebih mengembangkan kembali kemampuan anak dengan meningkatkan levelnya ya. Seperti satu suku katanya terdiri dari 3 huruf. Kalau tadi kan terdiri dari 2 huruf. Nah, sekarang kita kembangkan lagi menjadi 3 huruf. Misalnya, makan, jajan, Awan, kawan, lawan, heran, tak turun, tawon, ayun. Nah, supaya anak kita cepat lancar membacanya, kita harus rajin-rajin mengajak anak kita belajar membaca. Tapi tidak perlu dipatok harus, misalnya harus setengah jam, harus 1 jam, tidak perlu seperti itu ya. Jadi yang penting anak happy, tidak tertekan, dibawa happy, jadi anak juga akan senang gitu belajar. Dan malah kadang-kadang anak sendiri yang meminta untuk belajar. Bawa jagung dari kampung-kampung kami di lereng gunung, tempat yang tenang untuk merenung. Oke teman-teman, jadi selain menggunakan buku, kita juga wajib pancing ya anak kita untuk membaca barang-barang yang ada tulisannya di sekelilingnya supaya semakin cepat perkembangannya dan semakin lancar membacanya. Oke teman-teman, itu adalah pengalaman aku bagaimana cara aku mengajarkan membaca kepada anakku Aska. Nah, menurut aku sih yang terpenting adalah bukan buru-buru ya. Jadi kalau mengajarkan membaca kepada anak itu step by step, yang penting anak mengerti dulu baru kita lanjut ke step berikutnya gitu ya. Oke, terima kasih sudah menonton video aku. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!